adalah... Udah Bang, tenang Bang. Gak enak di keluarga yang lain. Ngapain kamu teriak-teriak kayak gini? Gak punya adab. Saya nggak punya adab. Hah? Anak kamu yang tak punya adab sama keluarga saya? Kenapa dia sampai jatuhin anak saya sampai pingsan? Kenapa dorong-dorong anak saya sampai pingsan? Kenapa? Lis, tunggu. Leo masih suka pergi ke Kampung Kodok nggak? Kalau aku bilang Leo masih sering ke Kampung Kodok, pasti Pak Dimas akan marah. Setahu saya, semenjak Pak Leo kerja udah nggak pernah ke sana sih Pak. Permisi. Lis duluan ya. Ya, hati-hati ya. Iya. Lis, mau balik bareng gue nggak? Bukannya beda arah ya? Kebetulan gue mau ada urusan dekat Kampung Kodok. Yuk, Lis. Pak Leo. Kamu kenapa waktunya pulang nggak langsung pulang? Harus ngobrol dulu sama karyawan yang lain. Tadinya mau ke... Iya, Pak. Saya bukan sedang bicara sama kamu. Astagfirullahaladzim. Aduh Pak Leo, mohon maaf. Saya lupa. Maaf ya. Saya teh hari ini sama Pak Leo ada meeting. Kamu dengar? Saya mau meeting sama Lilis dan itu agenda penting. Jadi tidak boleh terlewatkan atas alasan apapun, termasuk ngobrol sama karyawan lainnya. Baik, kalau begitu saya permisi, Pak. Silakan. Lilis. Mari, mari. Lilis, ngapain sih? Ngapain sih kamu mau diajak pulang sama dia? Itu modus, Lilis. Ya, gue hidup puluhan tahun dan gue tahu modus operandi cowok ngajak pulang segala macam. Lagian mau aja makan. Terus kamu lupa meeting kita. Kamu teh cemburu ya. Siapa juga yang mau terima? Orang saya mah biasa pulang pergi berangkat sendiri. Naik angkot lagi. Enggak kan? Kamu tidak akan saya izinkan untuk naik angkot atau naik kendaraan umum. Kamu harus pulang sama saya. Saya antarin. Bila perusahaan di depan rumah. Depan kamar sekalian. So-soan ngatain orang modus. Kamu kali yang modus sama saya. Ya, Liz. Jaga sikap kamu sama atasan kamu ya. Oh? Gimana ya caranya biar papi mau ngeluarin duit buat bayarin sekolah acting aku? Mau kemana kamu? Aduh. Woi! Wajar kabur lo! Bang Iba, Bang Ali tolongin. Woi, berhenti! Kenapa sih orang-orang di sini tuh nggak ada yang mau hormatin anak Pak RT? Keselin banget. Woi, tunggu woi! Aduh! Ah! Boy, terus awasi dia. Dia siapa? Mama, kamu ngapain kesini? Tumben? Jangan ngalihin pembicaraan deh. Kali ini siapa yang mau papa awasi? Hah? Siapa? Kamu nggak perlu tahu, ini bukan urusan kamu. Gimana caranya ini? Aku bisa dapat uang banyak.
Kalau nunggu job figuran dari Ibom pasti lama. Apa utang dulu ya? Aduh, pusing ah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Maaf Pak. Aduh, makanan saya. Nggak sengaja. Oh, ternyata kamu toh, Den. Makanya kalau jalan itu jangan meleng. Dek, kamu teh yang meleng. Lihat makanan saya dalamnya pasti jadi berantakan, kamu harus ganti rugi. Makanan murah kayak gini minta diganti. Lagian kita itu sudah impas ya. Kamu itu yang bikin saya jatuh. Jelas-jelas kamu yang nabrak saya. Kamu bikin tangan saya tambah sakit juga lagi sekarang. Itu namanya azab. Lagian, kamu sama anak kamu itu hobi banget ya nyelakain orang. Tadi pagi Lastri yang dibikin jatuh. Sekarang gantian aku yang dibikin jatuh. Emang balak. Yang kurang ajar kamu yang makin. Astagfirullah. Sorry Alis, aduh. Gara-gara mobil gua nggak bisa masuk jadi jalan kaki deh kita. Nggak apa-apa lah. Santai aja. Jalannya ke pinggir. Ntar takutnya ada mobil lewat banget. Makasih ya. Makasih maksudnya udah geser saya ke sebelah kanan. Iya. Tapi maaf, tangannya boleh udahan nggak ya? Sorry, gua kelepasan. Terlalu kebawa. Gak nyangka saya tuh punya temen CEO. Ya elah. CEO doang. Modal dari bokap. Sebentar ya. Iya, halo. Iya, Bapak sudah di lokasi pertemuan? Oke, baik. Saya sekitar 15 menit lagi ke sana. Aduh, sakit banget lagi. Oke, baik. Sampai ketemu di sana. Please, gue harus jalan dulu, ada meeting soalnya. Dan sorry juga ya, gue nggak bisa nganterin lo sampai depan rumah. Tapi gue janji nanti malam gue bakal samperin lo sama Mang Deden ke rumah. Iya, terima kasih. Sebagai simbolik. Janji ya. Astaga, apa sih dosa aku sampai terus-terusan dapat cobaan kayak gini? Baru aja aku jatuh, sekarang malah melihat mereka berduaan. Ya udah, kamu pulang hati-hati. Oke. Ini cewek emang gak bisa dikasih hati. Aku harus ngelakuin sesuatu. Lu Malik kebangetan. Ini mah sama aja nyiksa gue buat olahraga, tau gak lu? Lu tuh emang harusnya olahraga sama diet. Lari aja lambat, lu balapan sama Keo ngajak kalah. No, orang yang mencurigakan kan jadi lolos gara-gara lu. Salah lu sendiri. Ngapain lu pakai nungguin gua? Kudunya lu kejar tuh orang dulu. Nah, udah, nggak usah debat. Tapi, Bom, kita mesti tetap waspada. Nih, feeling gue tuh, itu orang auranya kagak benar. Sama Li, gue juga berpikir seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, insting Lin masuk makin kuat aja. Udah cocok lu buat jadi Lin. Gue tahu, lu mau ngomong Lin Mas kan? Hah? Kagak mau.
Udah lu ikut aja si Cecep no. Daripada dia jualan bubur, libur mulu. Ye, kangen lu sama Cecep ya. Ku titipkan rindu kepadamu. Udah so cantik, sampai mau ngambil Leo dari aku. Masih pamer suara dia yang gak seberapa itu. Di setiap malam. Riz, aduh, aku dia nggak bangun sih. Aduh, aku kan cuma bercanda. Lilis, bangun, Lilis. Aduh, semoga nggak ada yang lihat aku dorong Lilis tadi. Astagfirullahaladzim. Nancy, lu lagi lomba lari apa bagaimana sih? Enggak ada apa-apa kok. Itu lo ngos-ngosan gitu. Lo habis dikejar debt collector ya? Oh, jadi aku buru-buru. Di, si Nancy aneh banget. Kayak dikejar-kejar setan. Atau jangan-jangan dia berulah lagi. Iya ya. Leo? Kaget. Kaget. Kamu mau meeting ya? Iya sebentar lagi, Ma. Mama mau ngajak kamu makan malam nanti. Mau ya? Aku nggak bisa, Mas. Soalnya aku ada janji sama Lilis. Ya udah deh kalau gitu. Tapi lain kali kalau kamu makan malam ajak Mama ya. Mama kan juga pengen makan malam sama Lilis. Iya, siap ya. Ya udah. Aku ajakin ya. Semangat ya meetingnya. Siap, Mama. Ada apa toh Nancy? Onti, aku tadi... Udah. Sabar. Kamu sekarang tarik nafas, buang, cerita. Ayo bisa. Jadi, tadi aku di jalan ketemu sama Lilis. Aku emosi banget, Onti. Terus aku dorong dia sampai jatuh. Malah pingsan. Aku bangun-bangunin dia nggak bangun-bangun, Onti. Tapi ada yang lihat nggak? Nggak ada sih. Sepi. Tapi, aduh, gimana ya, Onti? Ya bagus lah kalau nggak ada yang lihat. Terus kenapa kamu masih panik? Aku takut banget, Onti. Gimana kalau sampai ada yang tahu? Udah, wes tenang aja. Kalau ndak ada yang lihat tuh bagus. Lagian kamu nggak salah kok, yang salah itu si Lilis. Si Lilis itu pantas untuk dicelakain. Pakai mogok lagi nih mobil. Telepon bengkel kali ya. Ya, mati. Kunaon teh mobilnya? Ini Pak, mobil saya mogok tadi habis ngantar jenazah.
Mana tujuannya masih jauh lagi. Aduh. Tapi ini teh udah malam. Mendingan sekarang kamu teh mampir di warung saya dulu. Ngopi sambil nenangin pikiran. Boleh deh kalau gitu. Ya sok tuh yuk. Sekarang. Bentar, saya tutup jendela sama ngambil tas dulu ya. Nah, ayo. Saya Pak. Iya, saya tunggu. Makasih. Akhirnya ada juga bengkel yang mau jemput ambulannya, Mang. Kebetulan bengkelnya nggak jauh dari sini. Alhamdulillah. Yang penting teh ada solusinya tuh. Oh iya, ini chargerannya. Makasih ya, Mang. Sami-saminya. Tapi penginapan daerah sini jauh kali ya, Mang ya? Oh, apa saya tidur di masjid aja, Mang? Masjid yang dekat-dekat sini di mana, Mang ya? Gak usah di masjid tuh. Kamu tidur di kontrakan saya aja. Wah, enggak. Nanti saya ngerepotin. Nggak mau. Ente ngerepotin atuh. Lagian tidur di masjid juga dingin. Mobil kamu teh lebih dekat ke sini daripada ke masjid. Udah, kamu duluan aja ke kontrakan saya, ya. Nanti saya nyusul. Masalah saya lagi nunggu anak saya, masih nungguin. Tapi ini beneran gak apa-apa, Mang? Ya nggak apa-apa, sok. Hitung aja teh lagi singgah. Ya, makasih ya, Mang ya. Ya. Saya duluan. Ya, sok. Itu orang yang tadi gue lihat bukan ya? Dia bukan sih orangnya. Atuh si Lilis kemana? Teh belum pulang-pulang sampai sekarang. Mana teh si Lilis teleponnya tadi angkat? Saya teh jadi khawatir. Aduh, si Lilis gimana ya? Nggak ada keributan di kampung. Berarti harusnya aman-aman aja kan? Aduh, pusing kepalaku, Tri. Ada apa, Thomas? Ada kabar dari kampung sebelah. Katanya ada perampokan. Yang bikin aku pusing, itu katanya ada korban jiwanya. Ih, serem. Emangnya di kampung sebelah ndak ada linmas apa? Atau yang ronda gitu? Ya ada. Tapi aku juga nggak tahu kok bisa kayak gitu. Jadi mulai sekarang kalian harus hati-hati. Pintu dikunci rapet-rapet. Terus jangan sembarangan masukin orang yang nggak dikenal ya. Iyalah. Masa masukin orang udah dikenal? Neng, kamu dengerin papi kan? Apa Nancy masih mikir soal sekolah acting itu ya? Telepon. Si Leo, tumben telepon gua. Halo? Lo ada liat Lilis nggak? Tadi tuh gue nganterin dia depan gang. Nah, terus sampai sekarang Mang Deden nyariin dia. Tadi soalnya gue lewat jalan depan kampung aja yang mencurigakan. Kagak lihat si Lilis. Tapi gue lihat si Nancy itu agak aneh kelakuannya. Hah? Nancy? Iya, panik. Ya udah, gini aja deh. Gue cek nih keliling kampung buat nyari si Lilis. Yaudah. Nanti lo update aja ya sama gue ya. Oke. Makasih Ali. Oke, siap, Le. Betulan ada lu, Bom. Bom, bantuin gue yuk. Nyari si Lilis. Nyari Lilis? Hah? Ayo.
Bom, kemana ya si Lilis ya? Jadi kerjaan gue lagi nih si Lilis nih. Bom, si Leo bilang sih dia nurunin si Lilis di daerah kampung sono no. Bom, gue baru inget juga kita ketemu Nancy kan di daerah kampung situ tuh. Oh iya bener, Li. Iya, gue inget. Yang lainnya kencang dia kan? Iya. Bom, atau jangan-jangan si Lilis hilang gara-gara si Nancy. Bahaya kok ngomong, jangan asal nuduh. Kalau kedengeran sama Pirete, bisa berabe karir gua. Lalu takut aman sama Pak. Kalau kita kagak salah, kagak usah takut. Lawan aja. Iya juga sih. Tapi Li, ngomongin soal si Nancy, itu serba salah. Salah dikit, dia rusuh. Udah deh Bom, kita fokus aja cari si Lilis. Iya. Tapi ngomong-ngomong Li ya, tadi sore itu gua ngeliat orang masuk kontrakan Mang Deden. Kayaknya sih dia mau nginep. Cuman yang gua bingung nih, tuh orang mirip banget sama orang mencurigakan itu Li, yang bolak-balik dari rumah. Bahaya lagi nih kampung. Bom. Apa? Bom. Ini kan bros si Lilis yang sering dipakai sama si Lilis. Iya bener, punya si Lilis. Li, kok ada mobil parkir di sono? Bom, kita cek aja ke sono yuk. Ayo. Leo. Iya. Pak, maaf Pak. Dari tadi saya tunggu Bapak. Soalnya ada beberapa dokumen yang harus Bapak tanda tangani. Taruh di ruangan saya aja ya. Baik Pak. Halo, Li. Gimana? Udah dapat info terbaru terkait Lilis? Hah? Barang apa? Bros Lilis. Oke, Li. Sebentar, gua telepon Mang Deden dulu ya. Ya. Assalamualaikum Mang Deden. Kayak ini rumah banyak duitnya nih. Cari siapa, Mas? Cari siapa? Ini rumahnya Pak Muklis kan? Bukan, ini rumahnya Pak Rudi. Pak Ru. Oh iya, Pak Rudi berarti salah rumah nih. Yang Mas maksud Pak Muklis itu siapa? Soalnya di sini ada 2 nama Muklis. Coba ditelepon aja. Kayaknya satu lagi, cuma saya nggak bawa handphone. Saya ambil dulu deh handphonenya, ya. Permisi. Untung aja flash disk di dashboard mobil orang itu bisa gua pinjam. Jadi semua bukti-bukti akan terbongkar di sini dan semua akan terang benderang. Udah nggak sabar pengen lihat video isi flash di sini. Siapa ya lagi nelfon malam-malam? Mana sih? Leo. Halo, Le. Iya, tadi gue sama Ali udah nyari. Bener? Alhamdulillah. Iya, makasih ya. Iya. Kok ada mobil ambulan parkir di situ? Lah, kok dia goyang?
Kayak ada orang di dalam. Kosong, nggak ada orang. Waduh, tuh kan goyang kayak gempa. Wah, wah, lagi nyawa. Aduh, aduh. Mana ada si Lilis pulang? Man, balik kemana? Ini tadi kata orang bengkel, mobil ambulans saya hilang di parkiran. Hah? Hilang? Kok bisa hilang? Mobilnya kan parkir di sana. Lagian teh juga mati. Ya emang kayak gitu penyakitnya. Suka kelayapan sendiri. Udah emang, saya nyari dulu. Aneh pisan. Mobil kok bisa kelayapan sendiri? Si Ali mau gua ajak ronda pakai ngilang. Mana gitu anak? Mana gua masih takut lagi gara-gara ambulan tadi. Kan bener. Kan di horor gini hawanya. Kok itu ambulan? Waduh, jangan-jangan ambulan yang tadi gue lihat. Mobil hantu! Gue kan udah bilang, kalau trik ini tuh pasti berhasil. Pasti kampung ini tuh makin heboh, ya kan? Ayo, bro. Ya udah, sekarang waktunya kita maling rumah yang gue tandain abu-abu itu, oke? Astagfirullah, kamu tinggal kenapa-napa? Hah? Gak perlu ke klinik lagi? Nggak apa, udah Lilis nggak apa-apa. Kan sama Pak Dimas sudah dibawa ke klinik. Ya Allah, alhamdulillah. Untung teh ketemu bos kamu. Apa teh nggak bisa ngebayangin kalau kamu nggak ketemu sama bos kamu? Iya, alhamdulillah. Udah apa, nggak usah khawatir ah. Makasih ya apa teh udah perhatian terus sama Lilis. Maafin Lilis, Lilisnya selalu bikin apa khawatir. Sama soal video itu Lilis mau... Usah tulis, nggak usah dibahas lagi. Yang penting teh kamu sekarang udah ada di sini. Ya? Nggak boleh begitu atau apa? Harus dituntaskan, harus selesai, nggak boleh ada yang mengganjal. Mumpung kita lagi ngobrol. Lilis minta maaf ya Pak. Lilis memang salah udah bohongin apa. Udah bikin apa kecewa. Tapi itu teh Lilis lakuin demi menjaga persahabatannya Lilis sama Neneng tadinya Bang. Maafin Lilis juga ya udah ngerusak momen ulang tahunnya Pak. Udah ngomong gitu tulis. Emang teh awalnya apa teh kecewa. Tapi apa pikir-pikir, itu teh karena apa takut kehilangan kamu. Lilis juga nggak mau kehilangan apa. Mulai sekarang, Lilis teh janji nggak akan pernah lagi mau nyanyi. Lilis akan kubur mimpi Lilis menjadi penyanyi. Apalagi semenjak Lilis diterima kerjanya di kantoran. Yang penting Lilis bisa bikin apa bangga. Ini memang gak adil buat kamu, Atulis. Apa seharusnya bisa jelasin kenapa ngelarang kamu ngejar mimpi yang satu itu? Tapi apa gak sanggup? Karena kenyataannya sesungguhnya
mungkin jauh lebih pahit buat kamu. Apa sayangnya Lilis teh kenapa jadi nangis? Udah atuh jangan nangis. Semalam lumayan bisa dapat TV sama laptop. Malam ini giliran rumah ini. Semoga aja lebih kaya dari yang kemarin. Bang, abang yang bukan kontrak di tempatnya Mang Deden? Enggak, saya nggak ngontrak bang. Saya di situ cuma dikasih tempat numpang nginep sama Mang Deden karena waktu itu mobil ambulans saya mogok. Mobil ambulan? Jangan-jangan mobil ambulan yang gue lihat tadi malam jalan sendirian? Emang abang lihat juga? Jadi bener mobil ambulan lu bisa jalan sendiri? Tuh dia tuh bang. Kata orang-orang emang kayak gitu. Tapi sih saya nggak tahu orang mobilnya mogok. Cuma orang-orang selalu bilang kalau malam dia suka nyala sendiri, sama dia jalan sendiri bang. Kenapa masih lo pakai sih? Hah? Bukan apa-apa nih. Gue takutnya ada arwah orang meninggal masih nempel di mobil itu. Ya gimana, orang saya nggak pernah diteror. Ya lo emang nggak pernah diteror, tapi orang lain yang ngerasain. Itu sama aja, lo bikin apa seorang lain. Yaudah gini deh bang, kalau seandainya tuh mobil ambulans saya buang, saya mau nyari duitnya gimana? Terus saya mau dapat duit di gimana? Itu pekerjaan saya bang, saya orang miskin bang. Ya juga ya. Yaudah, pokoknya lo perhatiin mobil ambulan lo ya. Jangan sampai makan korban. Oke? Tapi ngomong-ngomong, kayaknya gue pernah ngeliat tuh deh. Lo bukannya orang yang waktu itu pakai kacamata hitam? Si abang mah ngada-ngada. Bang, nggak ada supir ambulan pakai kacamata hitam. Salah lihat kali. Nah. Iya bukan nih. Ulang tahun kami ucapkan selamat panjang umur. Kita kan doakan Wah Deden sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Dapat 2 kali. Ini apa kejutannya? Iya dong. Lis, kenapa tulis kamu tinggal kerja? Jadi pas kemarin ada kejadian itu Lilis dibolehin cuti. Gitu apa? Wah, tiup lilinnya dong. Hah? Ya udah. Gua tiup lilinnya dulu ya. Oh, bareng-bareng. Bareng-bareng. Sama Teh Lilis. Iya dong. Bismillah. Sekarang mau dipotong kuenya nggak? Mau? Mau. Mau Jalu atau Deden? Jalu aja. Jalu aja, oke. Oke. Taruh sini dulu. Kalau piling. Ya. Boleh makan duluan. Taruh piring sini. Oh, di sini sendiri pintar. Oke deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang lempar batu kayak gini? Siapa ya? Kayak berani-beraninya. Lah. Iki apa? Dasar neneng kriminal. Semoga Lilis
laporin kejahatan kamu kemarin ke polisi. Alah dalah, siapa yang nulis? Aduh, apa kemarin ada yang ngeliat aku ya? Aduh, gimana ini? Kamu lihat apaan sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bom. Waalaikumsalam. Masuk dulu. Aduh, ada yang ulang tahun lagi nih. Duduk atuh, Bom, ayo. Yes. Sekalian makan kuenya. Mau? Kebetulan banget nih, Mang. Tangki kiri masih kosong nih, Mang. Kikuk. Mangga. Ada, Mangga. Tapi sebelumnya saya minta maaf nih, Mang. Saya kemarin tuh ada yang mau saya sampaikan. Apa yang mau? Apa tuh Bang Ibo serius begitu? Ini, Lis. Saya mau nyampein video viral yang ada di flash di sini. Mang. Onti! Udah, kamu sabar aja. Onti mau cari nomor telepon hacker yang bisa itu medsosnya hilang videonya. Percuma, Onti. Semua syuting aku di cancel. Malah ini ada blacklist aku. Ya udah, sabar aja. Kamu fokus aja gimana caranya itu video-videonya itu hilang. Nanti kita datangin itu PH-PH, kita rayu. Habis itu nanti baru deh kamu kerja lagi yo. Udah, Neng. Kamu tuh kenapa toh? Kok nangis kencengnya kayak gini? Iki loh Mas, dia di blacklist. Jadi dia nggak bisa kerja lagi, nggak bisa syuting. Loh, musuh toh? Emang kamu ngelakuin dosa apa? Tuh kan, video anaknya viral aja papi nggak tahu. Emang dasar papi tuh nggak pernah peka. Aduh, video apa toh? Coba aja kalau papi tuh punya duit, bisa bayarin aku sekolah acting. Nggak mungkin kayak gini, Pi. Keluar, Dek! Keluar! Alah, adalah. Udah, Bang, tenang, Bang. Gak enak di keluarga yang lain. Ngapain kamu teriak-teriak kayak gini? Gak punya adab. Saya nggak punya adab. Hah? Anak kamu yang tak punya adab sama keluarga saya? Kenapa dia sampai jatuhin anak saya sampai pingsan? Kenapa dorong-dorong anak saya sampai pingsan? Kenapa? Kang Deden, bisa ndak bicaranya yang pelan? Nancy ini kasihan loh, baru di blacklist. Saya terpeduli. Saya cuma peduli kenapa dia tega nyakitin anak saya, kenapa? Gak usah drama kamu, Den. Dulu waktu Lilis dorong Nancy, aku protes kamu gak terima. Sekarang sudah imbang. Astagfirullahaladzim. Ini teh kualitas pemimpin di Kampung Kodok. Hah? Kualitas pemimpin yang bukan ngebelain korban, malah ngebelain pelaku kejahatan. Ngawur kamu, Den. Kamu samain Nancy anakku sama kriminal. Lawanmu itu aku, bukan Nancy. Udah, Mas. Tenang, sabar, Bang, sabar. Siang, Pak. Emang nggak bener tuh Pehali. Seenaknya aja ngasih gua job figuran terus. Bener kelewatan ya anak beban ini.
Dia masih aja terus bohongin aku dan dia masih aja terus syuting. Boy, kali ini kamu lakuin apa aja ya? Apa aja supaya semua PH nggak ada satupun yang menerima Leo. Semua PH benar-benar nge-blacklist Leo. Paham? Kalau perlu kamu lakuin hal-hal yang ekstrem sekalipun saya nggak peduli. Kalau sampai berurusan sama hukum sekalipun saya nggak peduli ya. Lakuin semuanya. Oke. Ya, itu kamu coba bagus. Ya, kamu jalankan aja semuanya. Terus kabari saya, oke? Udah stop. Udah pada umur. Mana ribut-ribut begini? Untung aja ibu misahin saya. Kalau enggak, kamu udah saya bikin pisahan kayak Lilis tadi. Sabar. Kamu yang bakal dirawat di rumah sakit, Den. Ajarin anak kamu. Ajarin anak kamu buat minta maaf. Ajarin dia. Enak aja. Aku bilang sudah imbang, Den. Masih untung aku nggak permasalahkan. Lilis dorong Lastri. Dan juga aku nggak permasalahkan ketika kamu dorong aku. Ini kalau semua merasa benar, urusan ini kan selesai. Yang jelas semua ini tuh fitnah, Pi. Fitnah kamu bilang tuh, Neng? Hah? Fitnah naon deui atuh, Neng? Hah? Fitnah naon? Semua buktinya tuh udah jelas. Ada buktinya. Kang Deden, Kang Deden harus sabar yo. Kita dengerin dulu Nancy biar dia cerita. Ya sabar. Neng, jelasin ke Papi kejadian sebenarnya seperti apa. Papi sudah gak mau lagi debat sama Deden. Pi, aku tuh cuma bercanda sama Lilis. Aku nggak punya maksud apa-apa. Kalau misalnya Lilis jatuh sampai pingsan, mungkin itu takdir Allah. Papi sama Mang Deden nggak perlu sampai ribut kayak gini. Itu cuma masalah sepele. Sepele kamu bilang? Sepele, Neng? Hah? Nyawa Lilis teh terancam dan kamu bilang ini cuma bercanda. Hah? Keterlaluan kamu itu, Neng. Keterlaluan kamu. Sabar, Kang. Tenang. Lilis itu cuma drama. Kamu lupa ya? Lilis itu pintar acting. Bisa bohongin kamu. Pantas saja karena bapaknya nggak tegas kayak gini. Dan saya ingetin kamu sekali lagi. Gak usah ngelebar kemana-mana. Kalau kamu tak mau minta maaf, mendingan kamu turun dari jabatan RT ini. Berhenti kamu jadi RT! Apa kamu bilang? Udah stop. Mas. Kenapa pada berantem lagi sih? Si Ali kemana? Kok belum nongol juga batang hidungnya? Telepon aja kali ya. Ali tampan. Halo, Li, lu di mana? Kok nggak nemenin gua ronda? Iya, jadi tadi itu gua habis ngurusin Papi Rete sama Bang Deden. Mereka berdua habis ribut. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya deh. Si Ali bagaimana sih ah? Kok ada ambulan? Apa ada yang meninggal ya? Ini bukannya ambulannya kemarin gue liat jalan sendiri ya?
Woi, rambuk lu ya berdua ya? Lastri, Nanti, ngapain kamu teh kesini? Disuruh sama RT-nya? Mau ngajakin saya berantem lagi? apa tuh istighfar nggak boleh marah-marah begitu? Gak, aku kesini mau minta maaf sama Lilis karena perbuatannya Nancy itu keterlaluan Onti, sebelum Nenek minta maaf juga Lilis udah maafin. Tapi yang penting mah Nenek teh nggak ngulangin lagi. Masya Allah, Lis. Hati kamu itu terbuat dari apa Kok ya baik banget. Pantesan yo, orang-orang pada sayang sama kamu. Onti berharap ya Nancy juga punya kelakuan sama kamu. Onti, ya udah atuh lanjut ngobrolnya sama apa aja ya. Lilis mau nebus itu obat ke apotik. Iya, makasih ya Lilis. Ya, Lilis permisi. Iya. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Kang Deden, masih marah toh sama aku? Saya teh marahnya bukan sama kamu, Atuh Tri. Sama RT. Iya, aku ngerti. Tapi Lilis saja maafin. Masa apanya enggak? Bilangin sama si RT. Jaga sikapnya. Kalau mau anaknya teh dimaafin. Iya, nanti tak sampein. Rampok lu ya? Wah, pelanggaran lu. Ampun. Ayo bang, keburu jauh bang, bang. Ayo bang, keburu jauh bang. Kejar bang. Ayo bang. Ayo bang. Ayo bang, bang. Ayo bang, kejar bang. Berhenti. Kejar. Aduh. Wah, gawat nih. Gua udah minta tolong si Ali nih. Aduh. Halo, Li gawat Li. Tolongin gua Li. Ada rampok Li. Iya liburan gua. Iya liburan ke sini. Iya, bener deket tikungan. Iya liburan ke sini. Aduh. Gini aja. Sebaiknya kita berpencar biar nggak ketangkep, oke? Oke. Ya udah, gua kesana ya. Sana. Kamu pasti rampok kampung sebelah yang lagi rame itu ya? Jangan lari. Kamu hadapan sama RT, kamu kodok sekarang. Masih muda udah jadi maling kamu. Aduh, iya, ampun Pak RT. Gini aja. Gimana kalau kita kerja sama? Apa maksudnya kerja sama ya? Saya nggak bisa disuap. Udahlah Pak RT. Saya tahu Pak RT lagi butuh uang kan. Kemarin saya nggak sengaja dengar. Gini. Pak RT. Pak RT tahu kan? RT kampung sebelah. Lihat sekarang kehidupannya. Udah bisa beli motor, beli mobil. Bahkan keluarganya umroh. Itu karena kerja sama saya. Kalau aku jadi komplotannya dia, aku bakal dapat duit banyak. Kalau duitku banyak, aku bisa bayarin Nancy sekolah acting. Ini satu-satunya cara biar Nancy nggak marah dan anggap aku papinya yang terbaik. Gimana? Ya sudah. Tapi pastiin ini aman. Ya pasti aman lah Pak RT. Salaman dulu, deal. Deal. Oke. Nih. Ini uang mukanya aja udah banyak. Terima sebagai tanda kerja sama kita, oke? Sekali lagi, pastikan aman.
Neng, sekarang kamu gak usah sedih lagi. Papi bakal bayar sekolah acting kamu. Papi, uangnya udah banyak. Papi dapat duit dari mana? Bukannya tadi Papi bilang gak punya uang. Jabatan Papi sebagai RT itu kan masih basah. Papi bisa dapat uang dari mana-mana. Nih uangnya. Besok kamu langsung daftar sekolah acting. Sudah, sekarang gak usah sedih lagi ya. Makasih ya Papi. Iya, Neng. Aku sayang banget sama Papi. Apa tindakan aku tadi bener ya? Apa aku ya iso disebut penjahat mergo wis nerima duit dari penjahat? Ya sudah. Tapi pastiin ini aman. Ya pasti aman lah Pak RT. Salaman dulu, deal. Deal. Oke. Ini uang mukanya aja. Terima sebagai tanda kerja sama kita, oke? Tapi aku yo seneng lihat Nancy bahagia kaya tadi. Nerima duit yang aku dapat. Mas. Piye toh? Yo Tri, Kok ngelamun? Piye toh? Belum tidur jam segini? nggak ada apa-apa. Udah mikirin berantem tadi sama Kang Deden. Enggak, Tri. Nggak ada apa-apa. Aku cuma belum ngantuk. Pengen duduk-duduk dulu di sini. Aduh Mas, ini udah jam 2 Ya wes, tapi sebentar lagi masuk kamar yo, tidur. Kalau udah ntar sakit, aku yang repot. Iya, Tri. Sebentar lagi aku tidur. Sudah, kamu masuk dulu. Ya wes, aku tidur lagi Tidur Mas. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha teh kabarnya si Ibom? Gak parah kan? Si Ibom udah dibawa ke klinik, Mang. Bentar juga dia balik lagi buat tugas. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Terus kabarnya perampoknya teh gimana? Udah ditindak? Untuk itu kita udah lapor polisi, Mang. Siapa yang dilaporin? Rampoknya udah dilaporin ke polisi, Pak RT. Iya. Kalian lapor ke polisi tanpa bilang saya dulu. Kalian itu ngelangkahi saya. Saya itu RT di sini. Yang berhak laporan itu saya. Mohon maaf nih Pak RT, sebelumnya Pak RT. Bukan bermaksud lancang. Tapi bukannya pekerjaan Pak RT lebih ringan kalau seandainya kita membantu. Elia. Pokoknya saya bakal cabut laporannya. Teh, kenapa teh kamu jadi kayak gini sih sekarang? Bukannya terima kasih sama mereka udah ditolongin, malah marah-marah. Terima kasih buat apa? Mereka itu sudah nyalahi prosedur. Saya itu RT di sini. Saya yang berhak laporan, titik. Sejak kapan ada aturan gitu, Li? Lek, kok aneh ya? Pak RT kok tiba-tiba cabut laporan gitu ya? Bikin aturan sendiri. Bikin negara sendiri lu. Nggak ngerti saya. Aduh gawat, gua harus pergi nih dari kampung ini. Tapi kayaknya sebelum pergi, gue nyuri sesuatu dulu nih dari rumah Mang Deden. Mas. Pak polisi. Papi nggak mungkin ngelakuin ini kan, Pi? Ini semuanya nggak bener kan? Saudara Jarot,
silakan ikut kami ke kantor. Karena Anda sudah dilaporkan oleh warga Kampung Kodok. Kalau Anda bersama saudara Herman, pelaku perampokan rumah. Dan ini surat penangkapan Anda. Mati ya. Ini pasti Leo sama Ali yang lapor. Pak, siapa yang melaporkan kakak saya? Kakak saya tidak mungkin berbuat seperti itu. Yang melaporkan saudari Lilis. Ayo. Pak polisi, tolong jangan bawa papi saya, Pak polisi. Papi saya nggak bersalah. Ini semua fitnah. Lilis itu bohong, Pak. Onti, tolongin Onti. Iya, Pak. Nggak mungkin kakak saya itu nggak amanah. Dia itu RT yang amanah. Dia mungkin dia kerjasama sama perampok. Udah deh, kita aja. Udah, ayo. Bu, Mas. Bu, tolong jangan halangi tugas kami. Nanti saja kita dengarkan keterangan dari Pak Jarod di kantor kami. Udah, bawa dia. Tapi, Mas. Pak polisi, papi. Onti. Udah sabar. Udah. Jangan nangis. Nanti kita ke kantor polisi ya. Sabar. Kok nggak ada barang bagus yang bisa gua ambil ya? Herman? Pak Deden. Kamu teh ngapain di situ? Ini saya pikir tadi Pak Deden di dalam rumah. Saya mau pamit soalnya mobilnya udah selesai. Syukur alhamdulillah kalau udah beres mah. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Semoga perjalanan kamu teh lancar-lancar aja ya. Permisi. Ya, sami-sami. Mau kemana? Lis, ada apa? Kamu teh jangan pergi. Lis. Kamu teh kenapa nahan si Herman? Apa teh tahu tidak dia itu perampok. Ini teh Herman perampok yang nyalakain Bang Ibum. Herman, kamu teh nggak boleh pergi. Kamu harus bertanggung jawabin perbuatan kamu.